kita akan membahas tentang Yehezkiel. Yehezkiel ya. Yehezkiel kita tahu adalah salah satu nabi dan sering disebut sebagai nabi besar. Nah, arti nama Yehezkiel sendiri adalah God strengthens atau Tuhan yang menguatkan, atau seringkali orang bilang Allah sebagai kekuatan. Setiap nabi Tuhan pasti diberikan misi oleh Tuhan, dan misi tersebut kalau kita lihat ya dari nabi-nabi, tokoh-tokoh Alkitab itu sih diselesaikan dengan baik ya. Dengan baik dalam arti mereka menyelesaikan misi. Tapi kita mau tahu sejarah tentang dia terlebih dahulu ya, Pak. Iya, Jadi kira-kira apa pekerjaan dia sebelum dia menjadi nabi? Yehezkiel ini sebenarnya latar belakangnya keluarga yang bukan sembarangan ya. Jadi dari golongan imam ya, dari keluarga para imam. Dan memang Yehezkiel sudah menjalani tugas dia, fungsi dia sebagai imam. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on your mind bersama dengan saya, Gilin Tumangkeng, dan narasumber yang luar biasa itu Pendeta Heinze Rusli. Halo, shalom Halo semuanya. teman-teman. Baik, saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu stay in contact bersama dengan kita dengan cara subscribe channel Facebook juga Hope Channel Indonesia, dan juga turut aktif dengan like, share, dan juga komen. Mungkin teman-teman juga mau membagikan kesaksian atau permohonan doa, atau mungkin mau request tokoh Alkitab yang mau kita bahas. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu stay in contact dengan kita. Dan pada kali ini kita akan membahas satu tokoh Alkitab yang mungkin teman-teman jarang dengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Facebook dan jangan lewatkan video yang satu ini. Tuhan, Allah, ya. Pendeta, imam, ya. Kitab, gulungan, wah, pas. sudut, Menyembah, sujud, ya. Suku terpilih Allah, Lewi, Israel, ya. Minum, anggur, abis ini minum, makan, ya. Injil, kitab, ya. Gabriel, malaikat, ya. Simbol, lambang, ya. Kitab, gulungan, ya. Tuhan ngasih tahu kita apa? berdoa, Tuhan ngasih tahu kita melalui Alkitab apa? Kayak firman, bukan, satu lagi. Firman yang Tuhan kasih tahu ke kita. Alkitab, Bukan. Firman supaya kita kayak firman biar kita tahu apa soal akhir zaman. wahyu, Nubuat. Susah banget. Nubuat. Dari kata-kata itu kalian tebak tokoh yang dimaksud siapa? siapa? Ada gulungan, kitab, imam, Allah, nubuat, Samuel. Allah, satu kesempatan lagi. Apa aja tadi? Gulungan, kitab, nubuat. Allah, Makan. makan, Paulus, oke. Jawabannya itu Yehezkiel. Oke, jadi teman-teman sudah lihat dari video yang sudah kita saksikan, kita akan membahas tentang Yehezkiel. Yehezkiel ya. Yehezkiel, mungkin Pendeta bisa bagikan siapa itu Yehezkiel? Iya, baik, seperti biasa teman-teman Facebook, pada saat kita membahas satu tokoh, kita juga akan
memberikan arti namanya. Betul. Ya. Karena kita semua sepakat, arti nama di tokoh-tokoh Alkitab itu biasanya menggambarkan kehidupan, khususnya kehidupan rohaninya. Iya. Ya. Jadi Yeskiel kita tahu adalah salah satu nabi dan sering disebut sebagai nabi besar, ya, nabi besar, major prophet. Nah, arti nama Yeskiel sendiri adalah God strengthens atau Tuhan yang menguatkan, atau seringkali orang bilang Allah sebagai kekuatanku. Ya, itu dia arti nama. Dan kalau kita nanti lihat di dalam episode ini, cocok sekali apa yang dilakukan oleh Yeskiel, pelayanannya, ya, khususnya bagi bangsa Israel di tengah-tengah penjajahan, masa penjajahan kerajaan Babylon, itu tepat sekali pada saat kita dapat melihat bagaimana Tuhan menguatkan Yeskiel dalam menyelesaikan misi yang Tuhan berikan sebagai seorang nabi. Nah, tadi juga pendeta sudah bahas tentang major prophet. Major prophet, iya, ya. Ada perbedaan kan antara major prophet dan minor prophet? Oh iya, baik. Jadi major prophet itu atau nabi besar bukan bicara soal berat badan, ya, bukan badannya yang besar, tapi ini bicara soal tulisannya yang lebih banyak jumlahnya, entah itu ayat atau pasal di dalam Alkitab. Nah, major prophet itu ada 4 nabi masuk golongan major prophet. Selain Yeskiel, ada Yesaya, ada kitab Yeremia, dan juga kitab Daniel. Sedangkan minor prophet sudah pasti di luar dari 4 nama yang saya sebutkan tadi. Betul. Yang menarik di sini, Gail, dan juga teman-teman Facebook, bahwa Yeskiel ini hidup satu zaman dan satu pelayanan sebenarnya dengan Nabi Yeremia dan Nabi Daniel. Ya, jadi kalau kita lihat kronologi Alkitab, ya, tahun-tahun pelayanan mereka, kita bisa dapatkan kesimpulan ketiga tokoh ini memiliki pelayanan di waktu yang sama. Di mana Yeremia, beberapa episode lalu kita sudah bahas, Yeremia pada saat kerajaan Babylon menjajah atau menaklukkan kerajaan Yehuda, Yeremia ini memilih untuk tetap tinggal di kota Yerusalem yang sudah hancur. Ya, dia memilih di situ dan dia tetap melayani sebagai seorang nabi. Sedangkan Daniel, kita tahu ceritanya, dia masuk ke kerajaan Babylon dan dengan kehidupannya yang luar biasa, dia bernubuat atau berkhotbah di dalam kerajaan Babylon. Nah, lalu Yeskiel yang kita bahas pada episode kali ini, dia juga ada di zaman itu, dia juga ditawan, diangkut ke kerajaan Babylon, tapi dia tidak di dalam istana seperti Daniel, tapi dia bersama dengan bukan beberapa orang, ya, tapi ribuan orang itu tinggal di tepi sungai Kebar. Nah, disitulah Yeskiel menjalani misinya sebagai seorang nabi. Nah, itu dia. Jadi mereka ternyata ada hubungannya, ya, pendeta? Iya, berhubungan dalam hal sebagai nabi Tuhan, sebagai nabi-nabi Tuhan, dan juga tentunya untuk menyelesaikan, ya, atau memenuhi keinginan Tuhan di dalam misi kepada umat Tuhan saat itu. Nah, itu dia. Ya. Jadi ceritanya teman-teman, Israel sedang dikepung, ya, sedang Ya, ditahan. saat itu sudah dikepung dan ditaklukkan, ya, oleh kerajaan Babylon yang dipimpin Raja Nebukadnezar. Nah, itu dia. Nah, untuk itu kita akan belajar kira-kira peran Yeskiel di sini apa? Seperti tadi sudah pendeta katakan bahwa dia memberikan satu misi atau kabar baik, ya, kepada orang Israel. Ya, betul. Seperti teman-teman Facebook ketahui bahwa Tuhan, setiap nabi Tuhan pasti diberikan misi oleh Tuhan. Dan misi tersebut, kalau kita lihat, ya, dari nabi-nabi, tokoh-tokoh Alkitab itu sih diselesaikan dengan baik, ya. Dengan baik dalam arti mereka menyelesaikan misi. Tapi bangsa Israel kita tahu bersama sering disebut bangsa yang keras kepala, kepala batu lah, tegar tengkuk, yang kalau dilihat secara kasat mata seperti misinya kok nggak jalan sempurna karena bangsa itu nggak bertobat, ya kan? Tetapi sebagai seorang nabi atau sebagai hamba Tuhan, para tokoh-tokoh ini termasuk Yeskiel, mereka menjalani misinya, memenuhi misinya sampai apa? Sampai selesai, ya, sampai selesai. Nah, itu yang dilakukan oleh Yeskiel. Tapi sebelumnya, untuk kita bisa lebih diyakinkan lagi, ya, teman-teman Facebook, bahwa Yeskiel ini satu zaman dengan Yeremia dan Daniel, khususnya di dalam masa penjajahan kerajaan Babylon atau penaklukan kerajaan Babylon. Nah, kita bisa baca di dalam
2 Raja-Raja pasal 24 ayat 10 sampai 14 ya. Teman-teman Facebook boleh buka Alkitabnya, Gail boleh tolong baca. Baik, 2 Raja-Raja 24 ayat 10 sampai 14. Dikatakan, pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Iya, jadi kita bisa lihat ya bahwa Iya. Daniel dan teman-temannya ya, Sadrak, Mesak, Abednego, lalu juga Yeskiel, ini semua termasuk 10.000 yang 10.000 orang Iya. yang dikatakan sini yang diangkut ya, yang Betul. diangkut. Sedangkan tadi di awal saya sudah katakan kalau Yeremia dia meminta tetap tinggal di Yerusalem bersama dengan umat yang dikatakan sini orang-orang yang sudah lemah. Lemah dalam arti mungkin usia atau mungkin mereka masih anak-anak, dan pada saat itu ya minta maaf ya, wanita juga dianggap lemah ya. Iya, Jadi juga tidak diangkut. Jadi ini yang diangkut ini kurang lebih usia laki-laki antara umur 17 sampai 35 tahun mungkin yang betul-betul masih produktif ya, iya. terutama tenaganya ya. Karena kalau biasanya sebuah kerajaan menaklukkan kerajaan yang lain lalu diangkut menjadi tawanan, itu biasanya diperlukan tenaganya ya kan, tenaga dari orang-orang yang diangkut ini. Tapi Betul. luar biasanya, istimewanya Yeskiel dengan sebagian orang-orang yang diangkut ini tidak masuk ke istana seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi mereka tinggal di tepi sungai di seberang dari kerajaan Babylon. Betul. Sungai Kedar ya, dibilang sungai Kedar ya. Dan di sini Yeskiel juga sebenarnya bukan cuman menasihati bangsa Israel ya, Iya. tapi dia sebenarnya menguatkan juga teman-teman. Iya, Dimana betul. nanti kita akan bahas lagi tentang Betul, Yeskiel, ya. dimana perannya sebenarnya sangat penting. Mungkin kita cuman baca, oh Yeskiel jarang kita bahas, tapi kalau teman-teman baca lagi mengenai Yeskiel, kita akan mendapatkan pelajaran penting. Pelajaran penting. Betul, Ya. teman-teman. Untuk itu, kita akan kembali lagi dengan pembahasan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Halo teman-teman, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind dengan Yeskiel. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana dia punya misi, teman-teman. Iya. Tapi kita mau tahu sejarah tentang dia terlebih dahulu ya, Pak. Iya, Jadi boleh. kira-kira apa pekerjaan dia sebelum dia menjadi nabi? Iya, jadi begini teman-teman Facebook, kebanyakan ya tokoh-tokoh Alkitab menjadi nabi. Kita tahu nabi itu ada juru bicara Allah. Betul. Sebelum dipanggil menjadi nabi itu mereka punya profesi, punya Iya. pekerjaan ya, seperti gembala ya toh, atau seperti sebagai juru baca Alkitab gitu ya, juru baca kitab, bukan Alkitab, itu juru baca kitab dan yang lainnya. Nah, kita akan lihat profesi sebelumnya dari Yeskiel sebelum dia dipanggil menjadi nabi ya. Jadi sekarang kita buka Alkitab lagi, kita buka di kitab Yeskiel pasal 1 ayat 1 sampai 3. Gail boleh tolong baca. Baik, dengan judul perikop Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Dengan judul besarnya nubuatan-nubuatan melawan Israel. Ayat 1. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Iya, jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman Facebook bahwa Yeskiel ini sebelum dipanggil Tuhan menjadi nabi, dia adalah seorang imam. Dan memang kalau kita lihat dari sejarah silsilah keluarga dia, memang biasanya imam itu kan turun-temurun ya, seperti raja turun-temurun, imam pun turun-temurun. Jadi Yeskiel ini sebenarnya latar belakangnya keluarga yang bukan sembarangan ya. Jadi dari golongan imam ya, dari
keluarga para imam. Dan memang Yeskeel sudah menjalani tugas dia, fungsi dia sebagai imam. Seperti yang saya katakan tadi, dia dibawa, lalu sebagian dari mereka yang 10.000 itu tinggal di tepi Sungai Kebar, ya, di tepi Sungai Kebar. Dan menarik di sini, Gail, karena dikatakan pada saat dipanggil itu dikatakan langit terbuka dan Yeskeel melihat, ya, mendapatkan penglihatan tentang siapa? Tentang Tuhan Allah. Jadi memang Yeskeel ini istimewa, ya. Profesinya pun dia juga seorang imam sebelumnya, lalu dapatkan visi atau misi menjadi seorang nabi. Begitu juga dengan cara yang istimewa, di mana dia mendapatkan penglihatan yang saya pikir tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Betul. Nah, itu dia. Nah, mungkin kalau kita lihat juga ini adalah salah satu hal yang luar biasa yang bisa dialami oleh seorang manusia, ya, saat itu, ya. Jarang orang-orang bisa melihat penglihatan-penglihatan dari Allah. Iya, mungkin kalau kita ingat contoh kalau di Perjanjian Baru Stefanus, ya, sebelum dia dilempar batu kan dia lihat penglihatan, begitu, ya. Lalu Musa sebelum meninggal pun dia diberikan penglihatan. Nah, banyak sih, ya, yang mendapatkan penglihatan. Nah, salah satu yang tidak banyak itu adalah Yeskeel. Mungkin ini adalah hal yang mungkin menurut dia sudah biasa, ya, karena dia sudah melayani sebagai imam. Jadi untuk dipanggil sebagai seorang nabi mungkin dia gak kaget, ya. Iya, betul. Jadi masih satu sefrekuensi lah panggilannya. Ya. Nah, mungkin tadi kita juga sudah bahas tentang misi dia. Mungkin pendeta bisa bagikan lebih jelas lagi misi apa yang seharusnya dia bagikan. Baik. Jadi teman-teman Facebook, kalau tadi di pasal 1, sekarang kita ke pasal 3. Masih di kitab Yeskeel, kita baca ayat 1 dan 2. Yeskeel 3 ayat 1 dan 2. Gail baca. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan." Ini menarik, ya. Ada 2. Pertama, sebutan anak manusia. Nah, jadi kalau teman-teman Facebook lihat di kitab Yeskeel ini, kata anak manusia atau Tuhan Allah memanggil Yeskeel dengan kata anak manusia itu lebih dari 90 kali. Wow. Jadi ini menunjukkan intens, ya, dipanggilnya itu. Jadi Tuhan benar-benar gitu loh, benar-benar menjuluki dia anak manusia, dipanggil hai anak manusia. Jadi teman-teman Facebook boleh buktikan itu, baca Alkitab, khususnya kitab Yeskeel, 90 sampai 94 kali Tuhan memanggil Yeskeel dengan sebutan anak manusia. Ini menarik, ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas, ya. Kenapa bisa seperti itu. Baik, dan juga yang menarik pendeta, aku lihat tadi disuruh makanlah apa yang kau lihat. Jadi makan kitab, ya. Ini robek-robek dulu. Iya, itu literal atau enggak, ya? Oke, kita ulang lagi aja itu, ya. Coba di ayat 3 aja gitu. Ya. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku." Iya, tadi pertanyaannya, ini literal nggak? Ini beneran dirobek, ya, kitabnya terus dimakan. Seperti kita biasa makan nasi begitu, ya. Nah, coba kita bandingkan, karena kata-kata seperti ini bukan cuma hanya kepada Yeskeel, ya kan? Ya, coba kita buka sekarang Wahyu, kitab Wahyu, pasal 10 ayat 9 dan 10. Teman-teman Facebook boleh cek juga, ya. Baik. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Iya, jadi perintahnya kurang lebih sama, kan? Iya, apa yang betul. Tuhan katakan kepada Nabi Yeskeel dan juga Rasul Yohanes di kitab Wahyu, bahwa makan itu, ya kan, terasa manis, ya, walaupun Yohanes ada tambahannya, ya, ada nanti pahit seperti apa, empedu. Nah, sekarang kita lihat di sini, teman-teman, apakah itu literal atau simbol, ya? Nah, kita bisa buktikan itu. Kita kembali sekarang di Yeskeel pasal 3, sekarang ayat 4 dan 5, ya, ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5, firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel." Iya, jadi kita yakini, ya, melalui 2 ayat tadi dan juga keterangan dari ayat 4 dan 5 yang barusan dibaca, ini pasti secara simbol, tidak secara literal. Kenapa disebut memakan? Ada 2
hal di situ, dua arti ya, dua makna. Yang pertama, memakan kitab itu artinya Yeskiel menjadikan firman Tuhan itu sebagai bagian dari kehidupannya. Karena pada zaman itu, khususnya zaman pembuangan itu kan, bangsa Yehuda adalah bangsa yang benar-benar sudah melawan Tuhan Allah. Tidak lagi mempraktekkan kehidupan sesuai dengan firman Allah. Sehingga bagi Yeskiel yang mau menyampaikan firman Allah, yang misinya adalah seperti yang dikatakan tadi, menghibur, menasehati, menyampaikan firman tersebut agar orang-orang atau bangsa Yehuda bertobat, ya. Jelas, yang pertama artinya adalah dia harus memakan itu adalah menjadi bagian dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu harus menjadi bagian dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, kata memakan di situ adalah bahwa firman tersebut harus dipraktekkan. Kita pernah ingat ya, pemazmur mengatakan kecaplah, ya kan, firman-Mu itu. Bagaimana aku bisa mengetahui kebaikan Tuhan kalau aku tidak mengecap, kecaplah, makan kan, kecap itu kan makan kan, mengunyah kan. Jadi ini adalah satu simbol bahwa firman tersebut menjadi bagian kehidupan Nabi Yeskiel, dan firman tersebut juga sudah dipraktekkan. Jadi pada saat dia menjadi seorang saksi Tuhan atau Nabi Tuhan, menyampaikan, menasehati atau menghibur umat Tuhan pada saat pembuangan itu, orang tidak ragu dengan firman yang disampaikan. Kenapa? Karena Nabi ini, Yeskiel ini sudah menjadikan firman Tuhan bagian hidupnya dan sudah mempraktekannya sebagai sebagai anak Tuhan. Betul. Dalam hal ini dia sebagai sebagai Nabi, juru bicara Tuhan. Nah, kalau teman-teman sadar juga, kalau misalnya seseorang bisa membuat firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupannya, firman itu akan bertambah kuasa ya. Iya, pasti. Tuhan Yesus sering disebut sebagai the greatest preacher. Kenapa dia sebagai the greatest preacher? Apakah khotbahnya berapi-api? Apakah khotbahnya memiliki materi yang luar biasa? Sehingga orang takjub dan sebagainya, walaupun itu mungkin salah satu unsur ya, tetapi kenapa jadi the greatest preacher Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang dia khotbahkan, apa yang dia ajarkan. Jadi itulah menjadikan dia sebagai the greatest. Nah, sama dengan Yeskiel, walaupun tarafnya mungkin tidak sama dengan Tuhan Yesus, tetapi dia juga harus menghidupkan, menjadi firman itu menjadi bagian dalam kehidupannya, dan firman itu harus dia hidupkan supaya pada saat itu disampaikan tidak ada pertanyaan, tidak lagi dia menjadi batu sandungan bagi umat yang sedang dalam masa masa pembuangan ini. Nah, itu yang penting sih teman-teman, supaya kita tidak jadi batu sandungan. Dan mungkin pendeta juga bisa bagikan apakah ada arti lain dari memakan? Iya. Jadi makna selanjutnya selanjutnya ini kita bisa lihat di ayat 7 dan 8 ya. Masih di dalam Yeskiel pasal 3 ya. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Iya, jadi di dalam ayat-ayat ini kita bisa lihat ya, Yeskiel disuruh memakan dalam arti yang kita sudah tahu, menjadikan itu bagian hidupnya dan mempraktekannya. Karena bangsa yang dia hadapi ini bukan bangsa sembarangan, tanda kutip. Bukan bangsa yang lemah. Lemah dalam arti yang langsung menurut, orang yang lembut, yang dibilang apa sama Nabi juga menurut. Enggak, ini jelas Tuhan katakan, jangankan Nabi, Tuhan sendiri aja mereka mereka lawan kan, sampai Tuhan pakai istilah keras kepala, ya, tegar tengkuk, kepala batu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, teman-teman sekalian ya, teman-teman Facebook sekalian, bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau saksi-saksi Kristus ya. Kita hidup di zaman sekarang, kita sebutlah kita saksi-saksi Kristus ya. Sebagai saksi-saksi Kristus, pada saat kita membawakan firman itu atau bersaksi tentang firman itu, aplikasinya apa? Kita menyampaikannya itu apa adanya. Ya kan? Kita tidak tambah, tidak kita apa juga. Tidak kita kurangi. Sehingga apa? Sehingga itu dapat, dan itu akan menjadi lebih bermakna saat kita saat kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Betul, pendeta. Itu adalah pelajaran penting ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membagikan sesuatu, teman-teman harus merasakannya terlebih dahulu, mempraktekannya terlebih dahulu. Dan mungkin yang aku bagikan juga di ayat 8 tadi dikatakan Tuhan nanti
aku akan meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang tidak menerima apa yang teman-teman bagikan, jangan putus asa. Bahkan di sini di Yeskiel saja Tuhan mengatakan dia sendiri akan meneguhkan Iya. Yeskiel untuk menguatkan Iya, dia membagikan benar, firman benar. Tuhan. Betul. Jadi itu teman-teman yang bisa kita bagikan dari beberapa hal yang sudah kita bahas. Ya. Tapi kita masih akan membahas banyak lagi tentang Yeskiel. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan Yeskiel, di mana kita sudah membahas tentang misi Yeskiel. Tapi ternyata pendeta ada misi lain ya, jadi bukan cuma membagikan firman Tuhan, menguatkan bangsa Israel, tapi ada lagi. Iya, bukan cuma menghibur ya. Betul, bukan cuma bukan menghibur, saja. menasihati, menyampaikan firman Tuhan ya. Oke, apalagi nih misinya ya? Ya, betul. Apalagi misinya. Oke, sekarang masih tetap di Yeskiel pasal 3, Iya. tapi kita baca coba ayat 17 ya, ayat 17. Iya. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas nama. Iya, jadi ini spesifik ya. Tuhan katakan Yeskiel menjadi penjaga kaum Israel atau orang Israel, umatku ya, orang Israel. Jadi maka dari itu kalau kita baca beberapa literatur tentang Yeskiel sering dijuluki sebagai God's watchman gitu. Jadi penjaganya umat Tuhan gitu, penjaganya Tuhan, bukan menjaga Tuhan, tapi penjaganya Tuhan untuk umat Tuhan, yaitu apa? Bangsa Yehuda pada saat itu. Dan bukan cuma satu kali loh, Tuhan menyatakan Yeskiel itu sebagai watchman, ya, penjaga kaum Israel. Nah, kita bisa lihat juga di pasal 33, masih di kitab Yeskiel, pasal 33 ayat ke-7. Coba Gel tolong baca. Oke. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Iya, jadi kalau kita lihat di sini ya, tugasnya sebagai nabi sudah jelas ya kan, menyampaikan firman Tuhan, memberi nasihat, menghibur ya. Lalu bagaimana tugasnya sebagai seorang penjaga kaum Israel? Nah kita tahu tadi kita sudah bilang pada masa pembuangan, ya kan, sebelum masa pembuangan, bangsa Yehuda itu adalah bangsa yang apa? Sudah memberontak kepada Tuhan. Secara umum ya, walaupun saya yakin ada orang-orang baik di situ, tapi secara umum bangsa ini sudah memberontak sehingga mereka ditaklukkan oleh kerajaan Babylon. Ya, jadi Tuhan membutuhkan seorang penjaga bagi bangsa ini, khususnya orang-orang yang dibawa ke kerajaan Babylon. Sedangkan yang tidak dibawa kan ada Yeremia di sana, di kota Yerusalem yang masih menjadi nabi Tuhan ya, yang masih memberikan nasihat semangat kepada orang-orang yang tidak dibawa ya, tidak ditawan ke kerajaan Babylon. Ya, jadi penjaga yang dimaksud di sini adalah memang Yeskiel ini punya tugas ekstra, bukan hanya memberi nasihat, bukan hanya menyampaikan penghiburan, bukan hanya memberikan nasihat atau menyampaikan firman Tuhan, tapi dia harus menjaga sikap orang-orang yang ada di situ, ya, melihat, mungkin juga mengidentifikasi, mengevaluasi apa yang mereka lakukan setelah masa pembuangan, ya kan? Karena Tuhan butuh itu, bukan Tuhan butuh, Tuhan bisa lakukan itu. Betul. Tapi tentunya jika ada nabi, orang yang dipercaya oleh bangsa Yehuda pada saat itu di tengah-tengah mereka, kenapa tidak? Betul. Ya kan? Maka dari itu sejak awal dikatakan apa? Makan kitab itu, yaitu menjadikan bagian hidup dan juga mempraktekkan di dalam kehidupannya. Sehingga Yeskiel dapat menjadi penjaga, dalam arti dia dapat menjadi contoh, ya kan? Menjadi teladan bagi bangsa Yehuda ini di dalam masa pembuangan. Jadi tugas seorang penjaga ini bukan seperti minta maaf penjaga binatang ya, tapi lebih tugas penjaga ini adalah dia dapat menjadi teladan, menjadi contoh. Jadi menjaga gitu loh kehidupan umat melalui contoh atau teladan kehidupan dari seorang nabi seperti Yeskiel. Iya betul, pendeta. Lagi pula kalau misalnya dari aku sendiri, kalau cuma dengar perintah, aku mungkin nggak akan melakukan sebagaimana kalau memang ada orangnya langsung yang mengawasi dan melihat aku. Iya, apalagi mempraktekannya ya. Jadi kita lebih respect pasti ya, lebih respect dengan itu. Betul. Dan mungkin kalau kita baca lagi ternyata ada hubungannya ya dari Yeremia dan Yeskiel. Iya. Jadi awal kita udah bilang tadi ya, bahwa tiga tokoh ini baik Yeremia, Yeskiel dan Daniel
Daniel, mereka hidup sejaman, mereka sama-sama nabi Tuhan, kita sebut sebagai nabi Tuhan, misinya sama, tapi mungkin menjalankan misinya yang Iya, beda-beda. Tadi kita udah singgung ya, Yeremia tetap di Yerusalem. Dia melayani umat di sana. Yang dikatakan orang-orang lemah, tanda kutip ya, orang-orang lemah. Dia tetap di sana. Dan tentunya kehadiran Yeremia sangat menghibur orang-orang di sana yang disebut kaum lemah itu yang nggak diangkut ya, yang nggak diangkut. Lalu Daniel, dia juga menjadi contoh teladan, ya kan? Tapi dia di dalam istana. Jadi istilahnya ini mungkin dia eksternal ya, eksternal dia. Betul. Daniel ini seperti misionaris gitu ya, pergi di tengah-tengah orang yang bukan keluarga dia, bukan teman-teman dia, yang jauh dari lingkungan dia awal latar belakang dia, lalu dia bernubuat atau berkhotbah, ya kan? Nah, Yeskiel walaupun dia dalam masa pembuangan, bukan di tempat dia, tapi kan orang-orangnya di situ sama-sama dia, orang-orang Israel atau Yehuda kita sebut ya pada saat itu. Jadi kita lihat dari tiga nabi Tuhan ini, misinya sama. Ya, tetapi dalam menjalankan misi berbeda-beda. Mungkin dengan talenta masing-masing. Ya. Nah, kalau ini mau kita aplikasikan dalam kehidupan kita juga sama kurang lebih seperti ini ya. Kita semua adalah para pelayan Tuhan. Kita disebut saksi-saksi Kristus. Tuhan memberikan talenta masing-masing kita beraneka ragam talenta tersebut. Dan jika kita gunakan dengan baik, tentunya ini akan apa? Saling mendukung ya pelayanan kita. Jadi saling melengkapi, ya kan? Saling melengkapi pelayanan karena tidak ada satu orang memiliki talenta yang luar biasa begitu banyak, ada 100 talenta jadi dia bisa melayani apa sendirian. Jadi kita harus saling melengkapi di dalam pelayanan ini. Betul teman-teman. Jadi jangan putus asa, kembali lagi kalau misalnya teman-teman mau membagikan sesuatu terlebih firman Tuhan, Tuhan pasti akan meneguhkan teman-teman dan juga Tuhan pasti akan menggunakan talenta yang teman-teman sudah miliki. Jadi jangan takut. Apapun itu, mungkin dari musik, dari berbicara, dari bekerja, Tuhan akan menggunakan teman-teman sekalian. Iya, jadi kalau kita baca lagi ya, ini masih misi dari Yeskiel ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan kitab Yeskiel ada 48 pasal, dari 48 pasal. Yeskiel juga menempelak umat Yehuda, bangsa Yehuda juga. Apalagi sekarang mereka sudah ada di dalam penjajahan kerajaan Babylon ya. Minta maaf, Babylon kan saat itu disebut kafir ya, karena tidak mengenal Tuhan atau mereka menyembah patung, menyembah dewa. Nah di sini kita bisa lihat bahwa begitu banyak hal-hal atau ramalan palsu yang beredar. Apalagi mereka sekarang tinggalnya di seberang kerajaan dari Babylon ya, sehingga spiritisme itu begitu hebat mempengaruhi kehidupan umat pada saat itu. Apalagi sekarang mereka sudah benar-benar tinggal di daerah situ ya, di daerah situ. Nah, jadi apa yang terjadi dengan kehidupan pada saat itu, pada saat kerajaan Babylon menaklukkan atau masa pembuangan itu juga sama dengan kehidupan kita saat ini. Ya kan, saat ini juga kalau kita lihat ya spiritisme juga sangat mempengaruhi ya, mulai dari kecil melalui tontonan, melalui bacaan, ya ngobrol-ngobrol orang pun biasanya kadang-kadang masuk ke spiritisme. Jadi kita bisa lihat teman-teman Facebook sekalian bahwa sejak dulu Tuhan menginginkan umatnya tidak terjebak di situasi-situasi seperti ini ya. Dari zaman dulu, bukan hanya zaman Yeskiel ya, saya pikir kita tarik sampai zaman bapak-bapak sebelumnya gitu ya, bapak-bapak Alkitab ya, tokoh Alkitab sebelumnya itu sudah ada sampai masuk ke zaman Yeskiel dan sampai sekarang ini ya. Betul. Sampai sekarang ini ya. Jadi yang bisa kita pelajari juga tentu setan akan menggoda kita, mengganggu kita untuk tidak setia. Tapi sekali lagi teman-teman, seperti Yeskiel tadi 3 ayat 8, teman-teman jangan takut, Tuhan akan meneguhkan teman-teman untuk membagikan kabar Injil. Dan juga tadi jadi yang mau saya ingatkan adalah spiritisme ini selalu menjadi sarana ampuh bagi setan untuk menaklukkan umat Tuhan dari dulu sampai sekarang. Dan ini kebetulan kita bicara Yeskiel di zaman pembuangan pun seperti itu. Betul, Pendeta. Nah, dan juga Pendeta, tadi saat aku lihat buku Yeskiel ternyata dibagi menjadi beberapa bagian ya? Iya, sesuai dengan pekabarannya ya. Sesuai dengan pekabarannya itu dari 48 pasal itu kita bagi 3 lah ya. Kita bagi 3. Yang pertama dari pasal 1 sampai 12 itu adalah pendahuluan dan misi Yeskiel dipaparkan ya, misinya dipaparkan. Lalu pasal 25 sampai 32 ini nubuatan tentang bangsa-bangsa lain. Bukan nubuatan tentang bangsa Yehuda ya, enggak ya, tapi bangsa-bangsa lain. Sedangkan 33 sampai 48 ini nubuatan tentang
Yerusalem, tentang bangsa Yehuda, gimana ya kota Yerusalem akan apa? Akan dibangun kembali, ya, akan dibangun kembali. Jadi itu teman-teman Facebook ya, 3 elemen di dalam kitab Yehezkiel. Bicara soal misi, bicara soal nubuatan kepada bangsa lain, dan bicara nubuatan kepada bangsa sendiri, yaitu kota Yerusalem yang akan apa? Yang akan dibangun kembali. Kan sudah runtuh tuh, akan dibangun kembali. Ya. Betul. Jadi teman-teman juga bisa cek di Alkitab masing-masing, di setiap pasal di bagian atas juga sudah ditulis pasal 1 sampai 24, kemudian 25 sampai 32, dan 33 sampai 48. Nah, dan juga pendeta mungkin pendeta bisa bagikan tentang pekabaran Yehezkiel. Jadi sebenarnya pekabaran Yehezkiel tadi sudah dibagi jadi 4 juga ya, kalau pendeta bisa bagikan. Jadi aplikasi berikut yang kita bisa lihat adalah apa? Bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan kedua bagi umatnya walaupun mereka sudah jatuh dalam pencobaan. Betul kan? Ini kan sudah jatuh dalam pencobaan, makanya ada pembuangan. Tapi walaupun dalam masa pembuangan, Tuhan tetap utus 3, baik Yeremia, Yehezkiel, dan siapa? Daniel. Di mana ketiganya ini menjadi pekabarannya ya, misi mereka itu menjadi sarana Tuhan untuk memberikan kesempatan kedua bagi umat Tuhan yang apa? Yang berdosa. Dan itu berlaku bagi bangsa Israel atau kita sebut bangsa Yehuda pada peristiwa ini. Jadi itu juga berlaku juga buat kita, ya kan? Gak ada di antara kita kan manusia yang sempurna, yang hidupnya smooth terus. Pasti kita ada jatuh dalam pencobaan dan sebagainya. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, memberikan kesempatan kedua bagi umatnya untuk apa? Untuk bertobat. Betul. Dan teman-teman selalu dengar teguran yang diberikan Tuhan. Bila ada yang menegur teman-teman, tolong dengarkan. Mungkin itu adalah bagian dari Tuhan untuk memberitahu bahwa kalian harus kembali karena Tuhan sedang memberikan kesempatan kedua. Untuk itu teman-teman, masih banyak yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind, di mana kita masih akan membahas tentang Yehezkiel, di mana dari awal pendeta sebenarnya sudah membahas sedikit tentang apa yang akan kita bahas, yaitu tentang anak manusia. Anak manusia, hampir 100 kali ya disebutnya anak manusia. Jadi begini teman-teman Facebook, kenapa Tuhan selalu menekankan anak manusia? Ada pelajaran berharga di sini, yaitu Tuhan mau menunjukkan kepada Yehezkiel, walaupun dia seorang imam, keluarga imam, dia sekarang menjadi nabi, tapi dia tetap manusia biasa yang punya kelemahan. Jadi dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Betul. Ya, hal ini juga terjadi kan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengatakan dirinya sebagai apa? Anak manusia. Untuk menunjukkan kepada umat manusia sampai kepada kita saat ini bahwa bagaimana kita hidup harus bergantung kepada siapa? Tuhan. Apapun kelebihan kita, apapun kehebatan kita, tapi kita tetap harus bergantung pada Tuhan karena kita apa? Kita tetap seorang apa? Manusia biasa. Dan itu yang sudah kita bagikan ya teman-teman. Tentu Tuhan memberikan kepada kita masing-masing talenta dan juga tempat untuk pelayanan. Untuk itu kita harus bergantung kepada Tuhan untuk melakukan semuanya supaya Injil dia bisa dikabarkan dengan baik sampai ujung dunia. Baik, bagi pendeta mungkin bisa bagikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Ya baik teman-teman Facebook, dari kehidupan Yehezkiel dan pelayanannya kita lihat paling sedikit ada 4 hal yang dapat menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Allah itu lebih besar dari alam semesta. Itulah terjadi di masa pembuangan. Kita bisa lihat kuasa Tuhan masih luar biasa buat umatnya. Lalu kedua, anugerah Allah atau kesempatan kedua itu diberikan kepada semua umatnya ya, yang sudah jatuh dalam dosa agar dapat bertobat kembali dan selamat. Lalu yang ketiga, saat ini kita sebagai saksi Kristus, kita harus mengetahui tentang firman Tuhan, menjadikan firman itu bagian kehidupan kita, dan tentunya mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah sebagai saksi-saksi Kristus, pelayan-pelayanan Tuhan, kita ini harus dapat bekerja sama, berkolaborasi dengan talenta-talenta yang kita miliki, karena ini dapat saling melengkapi dalam pelayanan. Dan tentunya satu hal yang harus kita ingat, pelayanan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu dia. Puji Tuhan teman-teman. Jadi banyak ya yang bisa kita pelajari dari Yehezkiel. Satu tokoh, tapi banyak yang bisa kita bagikan kepada teman-teman, yang mungkin teman-teman bisa bagikan kepada yang lainnya juga. Untuk itu kita akan berdoa, pendeta bisa mendoakan teman-teman Facebook. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memberikan satu contoh yang sangat baik melalui kehidupan dan pelayanan Nabi Yehezkiel. Biarlah Tuhan segala hal yang baik tentang bagaimana kami hidup harus bergantung kepadamu, kami saling bekerja sama melengkapi untuk pelayanan,
bagi pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu, ini semua dapat kami laksanakan dengan baik. Berkati semua kami Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kami. Ampuni segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta Sama-sama, untuk Gail. pelajaran yang sudah kita bahas. Juga kepada teman-teman, jangan lupa untuk selalu stay in contact bersama dengan kita dengan cara subscribe YouTube channel dari Hope Channel Indonesia dan juga Facebook. Dan bagi teman-teman yang mau membagikan pengalaman atau juga permohonan doa atau mungkin mau request tokoh-tokoh yang kita bahas apa, bisa bagikan juga di kolom komentar dari setiap video atau episode yang kita bagikan. Untuk itu kita akan log out saat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan semua konten Hope Channel Indonesia dan juga Facebook, dan kita akan bertemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Shalom. Shalom.